TV Sinaga dengan NIM 18051020077 dari kelas MI4B. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja program saya yang berbasis web dengan judul program perpustakaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari program saya ini. Latar belakangnya itu, seiring dengan perkembangan teknologi, sistem terkomputerisasi menjadi suatu kebutuhan dalam segala unit usaha. Selain unit usaha, unit perpustakaan merupakan suatu tempat untuk mencari informasi. Unit perpustakaan pada dasarnya membutuhkan pengelolaan terhadap aset-aset seperti pendataan aset, proses transaksi pinjam-meminjam, pengembalian, dan perpanjangan aset, serta pendataan terhadap aset yang hilang maupun rusak. Untuk memperoleh hal-hal tersebut, dibutuhkan sebuah manajemen yang terkomputerisasi, terstruktur serta terkoordinasi, sehingga tujuan untuk menginputkan data itu dapat tercapai dan datanya itu terjamin kebenarannya. Aplikasi ini merupakan solusi dari kebutuhan pengelolaan manajemen perpustakaan secara terkomputerisasi. Sedangkan untuk rumusan masalah dari program saya ini adalah pendataan data yang dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen fisik akan menyebabkan kesulitan terhadap pencarian data, serta dalam penginputan data akan menyebabkan masalah karena data yang dalam perpustakaan itu sudah tidak up-to-date lagi, sehingga dalam membuat laporan menyulitkan pustakawan serta kinerja pustakawan itu tidak efektif dan tidak efisien lagi. Demikian rumusan masalah dan latar belakang dari program saya akan melakukan demo aplikasi saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari aplikasi saya. Sebelumnya, saya akan menunjukkan bagaimana dari source code aplikasi saya. Yang pertama itu ada koneksi. Nah, server name-nya itu menggunakan localhost, username-nya menggunakan root dan password-nya dikosongkan. Sedangkan nama database-nya saya menggunakan nama database-nya itu adalah test. Nah, untuk mengkoneksikannya saya menggunakan $koneksi, mysqli_connect, $servername, $user dan $password. Selanjutnya saya akan menunjukkan source code dari input anggota. Nah, untuk input anggotanya itu saya mengkoneksikannya ke database. Setelah itu saya buat home, anggota, buku, dan pinjam. Berikut ini adalah source code dan input anggotanya. Selanjutnya untuk input buku. Sama seperti halnya input anggota, saya mengkoneksikan ke database. Selanjutnya ada home, anggota, buku, dan pinjam. Ada kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, penerbit buku. Selanjutnya ada source code untuk kembali buku. Saya mengkoneksikannya ke database. Selanjutnya ada pinjam. Berikut ini adalah source code untuk pinjam. Ada nomor, tanggal pinjam buku, jumlah pinjam, tanggal kembali, nama pinjam, buku. Sama halnya saya juga mengkoneksikannya ke dalam database. Ada pinjam buku. Berikut ini adalah source code-nya. Dalam pinjam buku terdapat nama pinjam, nama peminjam, judul buku. Selanjutnya proses. Di dalam proses saya mengkoneksikannya ke dalam database, di mana namanya. Untuk mendapatkan data dari database-nya saya menggunakan luar nama dengan luar pos. Luar pos ini dimaksudkan untuk
mengambil data dan menampilkan data yang sudah ada dalam database-nya. Selanjutnya $alamat, $_post, alamat, begitu juga selanjutnya. Selanjutnya proses buku. Sama halnya dengan proses juga, saya koneksikan dalam database-nya. Untuk mengambil kode, judul, pengarang, jenis, dan penerbit. Selanjutnya proses edit anggota. Sama halnya juga seperti proses dan proses buku, saya koneksikan ke dalam database. Data yang diambil adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan status. Selanjutnya proses edit buku. Mengkoneksikannya juga ke dalam database. Data yang diambil adalah kode, judul, pengarang, jenis, dan penerbit. Selanjutnya ada proses edit pinjam. Mengkoneksikannya juga ke dalam database. Data yang diambil adalah anggota, buku, dan tanggal. Tanggal yang dimaksud di sini adalah tanggal pada saat meminjam buku. Selanjutnya ada proses kembali buku. Saya mengkoneksikannya juga ke dalam database dengan koneksi .php. Selanjutnya adalah proses pinjam. Nah, dalam proses pinjam ini, saya mengkoneksikan juga ke dalam database. Data yang diambil adalah anggota dan buku. Selanjutnya ada anggota. Berikut ini adalah source code untuk anggota. Di dalam tabel anggota itu ada nomor, ada ID anggota, ada nama anggota, ada alamat, tempat, dan tanggal lahir, dan selanjutnya ada status. Sama halnya dengan proses yang lainnya, mengkoneksikannya kembali ke dalam database. Selanjutnya ada buku. Di dalam buku itu terdapat tabel nomor, kode buku, judul buku, pengarang, jenis buku, dan penerbit. Koneksikannya juga di dalam database. Selanjutnya ada edit anggota. Ini adalah source code dari edit anggotanya. Selanjutnya ada edit buku dengan edit anggota. Ini adalah source code-nya. Selanjutnya ada edit pinjam, mengkoneksikannya ke dalam database. Selanjutnya ada hapus anggota, mengkoneksikannya ke database, dan di sini yang merupakan kunci untuk bisa mengambil data dari database itu menggunakan $ID. Nah, selanjutnya dari $ID inilah data akan dicari, kemudian data akan dihapus. Setelah Google Chrome terbuka, saya akan mengklik itu localhost, karena tadi servernya itu adalah localhost, dan saya menyimpannya dengan nama filenya itu adalah perpustakaan. Kemudian saya akan mengenternya. Nah, berikut adalah tampilan dari dari aplikasi saya. Ini merupakan home-nya. Ini adalah anggotanya. Ini adalah data-data yang sudah saya inputkan ke dalam database. Selanjutnya ini adalah untuk buku dan ada pinjam. Nah, saya akan coba menginputkan anggotanya. Misalnya saya ingin membuat nama saya. Selanjutnya simpan. Data berhasil disimpan.
adalah data saya tadi. Untuk buku, contohnya saya ingin menginputkan buku. Peminjamnya adalah Catherine. Selanjutnya saya ingin meminjam buku matematika 2. Selanjutnya saya simpan. Data berhasil disimpan. Ini adalah data saya tadi. Nah, untuk menghapusnya bisa saya tunjukkan, misalnya saya mau mengembalikan buku. Buku sudah dikembalikan. Datanya akan masuk ke sini. Ini adalah data saya tadi. Untuk menghapusnya, saya bisa contohkan seperti ini. Data sudah dihapus, maka data saya sudah hilang. Sama halnya juga di sini, misalnya saya ingin menghapus datanya si Irfan. Data berhasil dihapus. Untuk yang lainnya. Demikian program dari aplikasi saya, dan demikian juga cara kerja dari program dari aplikasi saya. Semoga apa yang saya tunjukkan kali ini bisa menjadi bermanfaat. Untuk kesimpulannya, sistem tersebut dapat menampilkan informasi tentang data-data yang ada, baik yang masih tersedia maupun data yang masih dalam peminjaman, dan juga memudahkan dalam proses pembuatan laporan. Nah, untuk sarannya, sebaiknya adanya pengembangan sistem informasi perpustakaan yang berbasis. Demikian proses dari penampilan aplikasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada